سيدتنا فاطمة الزهراء من حضرة الحسن البصري حضرة جل المقتدر حضرة الشيخ عبد القادر الجيلاني حضرة الشيخ مسلمان المدني حضرة المهاجر أحمد بن إسحاق حضرة البقي المقدم محمد بن علي بعلوي حضرة الشيخ عبد الرحمن زبير حضرة الشيخ أبو بكر بن زريف حضرة أبي عمر الربوس حضرة أبي عبد الحديد حضرة الشيخ مدن الشيخ بجيل حضرة الشيخ كشف الأمر بجيل حضرة الشيخ وشيخ عبد الله بجيل حضرة الشيخ أبو محمد بن بدر بجيل ولجميع مشايخنا ومعلمينا وأزواج وذرياتنا من الله يعلى درجات من الجنة والبلد يعني حضرة أبينا وأمنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالاتنا أن الله يغفر الله ويرحمه ثم الفاتحة أن الله يرزقنا علما نافعا والأمل خالصا مقبولا وحسن التعليم والدلالة على الهدى وسلم بذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وعلى نيته أن الله ينمر قلوبنا وقالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام بلا محنة الامتحان بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin amin. Semua daripada kitab Tauhidul Akbar. Al-bab ar-rabi'u 'ashara fi dzikri sabri 'ala al-musibati, bab yang ke-14 daripada menyebutkan sabar atas musibah. Ruwiya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, diriwayatkan daripada sahabat Abdullah bin Abbas annahu qala, bahwasanya beliau berkata, awwalu ma kutiba bil qalami, sesuatu yang pertama kali ditulis dengan qalamnya Allah Ta'ala bil lauhil mahfuzi, di dalam lauhil mahfuz, bi amrillahi ta'ala, mengenai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bunyinya atau tulisannya inni anallahu, sesungguhnya aku ini adalah Allah Ta'ala. Artinya Allah Ta'ala berbicara dengan zat sendiri. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Muhammadun abdi wa rasuli, Nabi Muhammad itu adalah hambaku dan rasulku. Wa khirati, dan pilihanku. Min khalqi, dari makhlukku, kata Allah. Manistalana liqadai, barang siapa menyerahkan liqadai, bagi keputusanku, menyerahkan urusannya. Wa sabara ala balai, dan sabar atas cobaanku. Wa syakara li na'mai, dan bersyukur karena nikmat-nikmatku, kata Allah. Fal yakhruj min tahti samai, maka aku akan menulisnya. Wa aktubuhu siddiqan, aku akan menulisnya sebagai orang yang benar. Jadi apabila hamba itu sabar atas balaku, kata Tuhan, menyerahkan urusannya kepadaku, aku catat baginya termasuk orang yang siddiqon, orang yang benar. Wa ba'athuhu ma'as-siddiqina yawmal qiyamati, dan nantinya aku akan membangkitkannya bersama orang-orang yang benar, yang pimpinannya ada Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq yawmal qiyamah, pada hari kiamat. Wa adkhiluhul jannata, dan nantinya aku akan masukkan dia akan surga. Wa man lam yastaslam liqadai, dan barang siapa yang tidak pernah menyerahkan urusannya kepadaku karena keputusanku, kata Allah Ta'ala. Wa lam yasbir ala balai, dan orang itu tidak pernah sabar atas cobaanku. Walam yashkur ala na'mai, dan tidak pernah bersyukur atas nikmatku, kata Tuhan. Fal yakhruj min tahti samai,
maka hendaklah dia keluar dari bawah langitku. Maksudnya itu secara kasar, meninggal jangan berletak di tanah. Maksudnya mencari keluar dari bawah langitku. Ya Tuhan, aku yang memberikan bala, aku yang memberikan musibah, kemudian tidak menyerahkan segala urusan bagi keputusanku, tidak menerima keputusanku. Maka selain itu kata Allah Ta'ala, wal yatlub rabban siwa'i, carilah Tuhan selain aku. Kata Allah Ta'ala, tidak ada lagi Tuhan yang lebih maras kepada hambanya selain aku. Tidak ada lagi Tuhan selain Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang memberikan cobaan, Allah Ta'ala yang memberikan solusinya. Itu tertulis di Lauhil Mahfuz. Qala al-Faqih rahimahullah Ta'ala, telah berkata Al-Faqih Syekh Abu Lais Samarqandi, as-sabru 'alal bala'i, bersabar atas cobaan, wa dzikrullahi 'indal masaibi, dan ingat kepada Allah Ta'ala ketika terjadi musibah, mimma yajibu 'alal insani, itu adalah bagian dari sesuatu yang wajib kepada manusia. Jadi manusia, kata Imam Abu Lais, wajib mendapat musibah. Li'annahu idza dzakarallaha fi dzalikal makani, karena sesungguhnya apabila dia telah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tempat itu, pada tempat yang dia mendapat daripada musibah atau bala itu, kana ridwan minhu bi qada'illah, apabila dia menerima di tempat itu lalu dia ingat kepada Allah Ta'ala, berarti manusia itu adalah ridha dari ketentuan-ketentuannya dan keputusannya. Bilanya ingat kepada Allah Ta'ala yang memberikan musibah, itu termasuk sudah orang ridha terhadap keputusannya. Wa targhiman lisyaitani, dan adalah juga targhiman, menghinakan bagi atau kepada syaitan. Maksudnya menghinakan syaitan ini, setiap membuat diturunkan bala, syaitan itu senang benar supaya manusia itu ada sabar. Dibisik-bisikinya dalam pikiran manusia tadi supaya lekas ampuh dari cobaan itu. Ini karena syaitan pada awal menggoda manusia tadi daripada mendapat bala musibah, mendapat bala musibah dari ketentuan Allah Ta'ala, dia tahu syaitan kalah benar. Tidak ada jalan untuk menggoda manusia terhadap bala cobaan yang diderita oleh manusia tersebut. Jadi ini syaitan tadi kata orang menggoda. Wa qala Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, dan telah berkata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, as-sabru ala thalathati awjuh. Kata beliau bahwasanya bermula sabar itu ada 3 macam. Al-awwalu, yang pertama, as-sabru ala ta'ati, bersabar kepada berbuat taat. Baik kita sabar untuk yang wajib, sabar untuk yang wajib waktu musim panas, kepanasan, sampai hidup kipas angin, sampai hidup AC, dan tahan juga. Kadang-kadang hidup AC, kadang-kadang hidup kipas angin, berpeluhan tahaninya. Sabar atas menggawi yang wajib lima waktu, mendengar ajan, mendengar waktu masuk, nah ia pulang, mbah yang pulang. Karena sekarang waktunya cepat, makin akhir zaman makin waktu bercepat. Istilahnya kalau bapak jam mata, bapak jarak mata, sudah jam berikutnya. Lagi benar.
Wathani as-sabru 'alal ma'siyati. Yang kedua, bersabar atas meninggalkan maksiat. Maksiat inang nyaman-nyaman yang lezat-lezat, sabar ya meninggalkannya. Liur, lidah kepengen sekali, mata kepengen sekali, batis kepengen sekali, sabar ya. Tangan kepengen sekali, hendak jauh ini menjaga ini, tapi dilarang, sabar. Hendak punya nyaman kita disuruh surga. Wathalithu as-sabru 'alal musibati. Yang ketiga, bersabar atas musibah. Musibah itu banyak. Musibah alam, musibah kepada diri sendiri, musibah kepada yang lainnya, banyak musibah. Faman sabara 'ala ta'ati, balasannya, maka barang siapa yang bersabar atas berbuat ketaatan, a'tahullahu ta'ala mi'ata darajatin, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberinya ganjaran 100 derajat. Nilainya kayak berapa derajat itu nantinya kita melihat di surga. Apa yang bentuk derajat? Kullu darajatin, setiap satu derajat itu ma bainas samai wal ardi, jaraknya antara langit dan bumi. Allah Ta'ala memberikan kedudukan bagi seseorang tadi. Wa man sabara ala anil ma'siyati. Yang kedua adalah barang siapa yang bersabar atas meninggalkan maksiat, a'tahullahu ta'ala, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepadanya yaumul qiyamati, pada hari kiamat, sita mi'ati darajatin, mendapat ganjaran 600 derajat tingkatannya. Kullu darajatin ma bainas samai wal ardi, setiap satu derajat juga sama jaraknya antara langit dan bumi. Yang ketiga, wa man sabara 'alal musibati, dan siapa yang sabar atas musibah, a'tahullahu ajrahu bil ghairi hisabin, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan baginya ganjaran atau pahalanya dengan tanpa dihisab. Ini kan ada batas di atas musibah ini, karena yang mana ia menyambat sabar, tidak pernah marah saya lagi. Pasti gitu Allah. Yang namanya manusia itu pasti dalam dirinya ada hendak lakas api, hendak lakas terhindar, tapi ada apa boleh buat. Al-babul khamisu asyara, bab yang ke-15, fi dzikri khurujir ruhi minal badani, pada menyebutkan keluarnya ruh dari badan. Wa fil khabari, dalam satu kabar disebutkan, idza waqa'al abdu bin naz'i, apabila telah terjadi oleh seorang hamba, bin naz'i, ketika dicabut ruh, hubisa lisanuhu, ditahan lidahnya, wa dakhala alaihi arba'atun minal malaikati, dan masuklah atasnya 4 orang malaikat, artinya mendatanginya. Fayaqulul awwalu, maka berkata malaikat yang pertama, assalamualaikum, ucap salam, semoga keselamatan tercurahkan kepada engkau, pada kalian. Ana muwakkalun birizqika, malaikat pertama berkata, aku ini adalah malaikat yang diserahi mengurusi rizkimu waktu engkau sehat. Talaqtu fil ardi syarqan wa gharban, aku telah mencariakan rizkimu dari jihad timur dan barat dahulunya. Turunkannya malaikat tak memberikan rezeki.
Fama wajadtu min rizqika luqmatan, maka aku tidak akan menemukan rizkimu satu apapun. Dukhiltas sa'ah, karena engkau sekarang ini telah tiba ajal engkau. Dakhaltas sa'ata, telah tiba akan ajal engkau. Maksudnya sekarang ini aku akan kawal lagi bagi nasiban engkau. Maksudnya engkau sekarang ini sudah hendak dijabat roh. Ini terakhir kali aku berjumpa lawan engkau, ya malaikat wakal rezeki tadi. Waktu engkau masih panjang umur engkau, waktu sehat aku mencari akan rezeki kamu. Bila ada dari timur, di barat aku cari akan. Banyak hal mesti kadang-kadang tuanya masih ada. Thumma yadkhulu tsani, setelah malaikat yang pertama datang, kemudian masuk lagi malaikat yang kedua. Fayaqulu, mengucapkan juga Assalamualaikum. Kayak kita juga kan anak bertamu Assalamualaikum. Sama kayak malaikat yang mengucap Assalamualaikum. Wa ana muwakkalun bisyarafika. Malaikat kedua berkata, aku ini diwakilkan, aku ini adalah malaikat yang diserahi mencariakan minuman engkau, yang pernah meminumi engkau, minal ma'i, dari air. Ketika engkau kehausan, aku nak mencariakan engkau air. Wa ghairihi, dan yang lainnya. Talabtu fil ardi, aku carikan pada bumi itu minuman engkau, syarqan wa gharban, dari jihad timur dan barat aku cariakan. Di sini kekeringan, di sana aku cariakan, jara malaikat. Fama wajadtu laka syurbatan, maka tidaklah aku menemukan bagi engkau satu minuman, minal ma'i, dari air. Qarabtas sa'ata, ketika engkau sekarang ini dekat ajal engkau. Maksudnya sekarang ini aku tidak bisa lagi memberikan engkau minuman, karena hidup engkau sudah tertahan, kata malaikat. Makanya orang aja sekarang tuh kan minumnya malih, selang malih, kesedutan malih, banyak-banyak tak keluar. Jadi dia dipaksakan orang sekarang disuruh minum, selang, atau lagi menerimanya, keluar beri paksaan. Fama wajadtu nafsan wahidan, karena sekarang ini aku tidak bisa lagi, terakhir aku berjumpa dengan engkau, kata malaikat yang kedua. Tsumma yadkhulu tsalitsu, kemudian masuk lagi malaikat yang ketiga. Fayaqulu, dia berkata Assalamualaikum wa ana muwakkalun bi anfasika, aku ini adalah malaikat yang diwakilkan, yang diserahi memberikan nafas kepada engkau. Talabtu bil ardi syarqan wa gharban, aku carikan bagi engkau di bumi nafas engkau dari jihad timur dan barat. Fama wajadtu nafsan wahidan min anfasika, maka sekarang tidaklah aku menemukan akan satu nafas daripada nafas engkau, karena sekarang engkau, nafas engkau sekarang tertahan. Ini ingat lagi. Jadi ujar malaikat yang ketiga, terakhir aku bertemu dengan engkau sekarang. Tsumma yadkhulur rabi'u, kemudian masuk lagi malaikat yang keempat. Fayaqulu Assalamualaikum wa ana muwakkalun bi ajalika. Assalamualaikum, kata malaikat yang keempat, aku ini diserahi untuk apa? Untuk mengurus ajal engkau. Talabtu fil ardi, aku carikan di bumi itu, dari jihad timur wa gharban, dan jihad baratnya, selama engkau
waktu hidup di dunia nafas engkau nyaman, aku pilihkan nafas yang baik. Dari apa? Dari semua nafas. Fama wajadtu laka sa'atan, maka sekarang tidaklah aku temukan bagi engkau karena engkau saat ajal. Maksudnya sekarang ajal engkau tidak senyaman ketika engkau waktu hidup. Membatas ajal apa nafas karena hina-hina. Thumma yadkhulu alaihi al-kiramul katibuna, setelah malaikat yang kabar berkata, kemudian masuk lagi atasnya malaikat kiraman katibin. Anil yamini, berada di sebelah kanannya, wa anis shimali, dan yang berada dari sebelah kirinya. Fa yaqulu man fil yamin, malaikat kiraman katibin yang berada di sebelah kanan berkata, assalamu alayka ana muwakkalun bihasanatika, salam atas engkau, aku ini adalah malaikat yang diserahi bihasanatika, dengan segala mencatat amal perbuatan engkau. Fayakhruju sahifatan, maka keluarlah akan satu lembaran bayadha yang putih. Fayu'riduha alaihi, diperlihatkan oleh malaikat yang sebelah kanan itu atas orangnya. Fayaqulu, ujar malaikat kiraman katibin yang sebelah kanan, undur ila a'malika, lihatlah kepada semua amal pekerjaan engkau. Fa'inda dzalika yafrahu, ketika melihat itu yafrahu, senanglah seseorang tadi, karena banyak gawiannya nambah yang baik. Nah, sebelum dicabut roh sampai apa tuh? Wa yanshatu, dan menjadi semangat, menjadi sigar. Wa yaqulu man fis shimali, dan berkata juga malaikat kiraman katibin yang berada di sebelah kiri dengan mengucap assalamu alayka ana muwakkalun ala sayyiati, aku ini adalah yang diserahi, kata malaikat, dengan mencatat segala macam amal yang jahat, yang tidak baik. Tidak baik atau yang jahat. Fayakhruju sahibatan sauda, maka keluarlah setelah itu lembaran yang berwarna hitam. Fayu'riduha alaihi, diperlihatkan atas orangnya. Fayaqulu, kata malaikat yang berada sebelah kiri, unzur ilaiha, lihatlah olehmu keseluruhannya. Fa'inda dzalika yasilu haraquhu, pada waktu itu mengalirlah paluhnya. Kenapa melihat banyak perkara baik lalu berpaluhan? Kayak kalau kesah melihat catatan yang di lembaran hitam. Thumma yanzuru yaminan wa shimalan, kemudian menolehlah dia, memandanglah dia, yaminan sebelah kanannya, wa shimalan, dan sebelah kirinya, khawfan min qira'atis sahifati, karena takut dari membaca catatan lembaran itu. Takutan melihat membaca, takutan. Kalau melihat yang baik tadi bingung, dibandingkan lawan yang pada baiknya banyak juga, kalau takutan. Apa jadi takutan? Itu maksudnya karena perbuatan kita sendiri juga waktu di dunia. Fa'yamidul malaku, setelah itu malaikat memegang buku atau lembarannya itu. Setelah dipegang oleh malaikat, fayulqiha 'alal wisadati, maka
dilemparkanlah oleh malaikat lembarannya itu di atas bantalnya. Cuma kita akan melihat manusia dilemparkan oleh malaikat di atas bantalnya. Thumma yansariful malaku, kemudian malaikat itu berbalik, artinya pergi. Karena setelah itu ada lagi malaikat yang datang mengunjungi. Jadi orang mati pun malaikat mengunjungi, macam-macam yang dikunjungi oleh malaikat orangnya. Fayadkhulu malakul mauti, setelah itu maka masuklah malakul maut datang kepada dia. Wa an yaminihi, di sebelah kanan malakul maut malaikatur rahmati, ada malaikat rahmat. Wa an yasarihi, dan dari sebelah kirinya malaikatul adzabi, ada malaikat adzab. Jadi malaikat maut kada serangan aja bertampai berdahulu lawan si orang menghadap mati. Faminhum man yadzabur ruha jabban, di antara mereka manusia ada yang ditarik ruhnya dengan tarikan yang kuat. Wa minhum man yanza'u naz'an, dan di antara mereka manusia ada yang dicabut ruhnya dengan naz'an, mencabut yang secara bakarasan. Wa minhum man yanshatu nasdan, dan di antara mereka juga manusia ada yang dicabut ruhnya yanshatu nasdan, dengan apa? Dengan pengulus yang kuat, dengan cara atau alat yang kuat oleh malaikat. Faida balaghatil hulquma, maka apabila adalah ruh tadi sudah sampai di tenggorokan, ya'khudhu malakul mauti ruhahu, malaikat maut mengambil ruhnya. Fa in kana min ahli sa'adati, maka jika adalah orang itu termasuk daripada ahlus sa'adah, orang yang beruntung, nada malaikatur rahmati, menyerulah, memanggillah malaikat rahmat. Malaikat rahmat yang menyeru, wahai ruh yang beruntung, beruntung benar engkau ini, ujar malaikat rahmat. Wa in kana min ahli syaqawati, dan jika adalah yang dicabut ruhnya itu min ahli syaqawati, daripada golongan orang yang celaka, nada malaikatul adzabi, menyerulah malaikat adzab. Celaka orang ini, malaikat adzab, tidak beruntung orang ini. Maksudnya apa? Fata'khudul malaikatu, fayaqulu Allah Ta'ala, fata'khudul malaikatu ar-ruha, maka membawalah malaikat itu akan ruhnya, fata'ruju biha ila hadrati rabbil alamin, dibawa naik dengan ruh tadi oleh malaikat menuju kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan sekalian alam. In kana min ahli sa'adati, jikalau adalah ruhnya tadi termasuk daripada orang yang beruntung, fa yaqulu Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, irji'uha ila badaniha, kembalikanlah ruh itu kepada badannya, hatta tanzura ma yakunu min jasadihi, sehingga ruh itu melihat apa yang terjadi pada jasadnya. Diberikan thumma tahbitul malaikatu wa ma'hum ar-ruha fayad'unaha fi wasatid dari, kemudian malaikat itu turun bersama-sama dengan ruhnya itu
Dan malaikat-malaikat itu pun meletakkan ruhnya itu di tengah rumahnya, karena dibelikan letakkan di tengah rumahnya. Fayanzuru man yahzanu alaihi, maka melihat si ruh tadi pada orang yang bersedih atasnya, yang menangisi atasnya. Melihat si ruh tadi, oh si ini menangisi aku. Kemarin syaratnya menangis jangan berlebihan. Jangan kemarin menangis sampai bertatap-tatap rambut atau mencakar-cakar muka. Melihat ruhnya tadi atas orang bersedih atasnya. Wa man la yahzanu alaihi, dan atas orang yang tidak bersedih atasnya. Oh ini kada menangis, aku bulik. Oh ini tertawa, aku bulik dia. Berarti ini kan senang orang aku. Berarti ini senang, aku bulik dia. Wa la yutiqul kalama, walhal sedangkan itu ruhnya tidak bisa al-kalama, berbicara. Melihat dianya. Thumma tusyayya'ul jinazatu ila qabrihi, kemudian dibawa, diantar jasad dari jenazahnya itu ila qabrihi, ke tempat penguburannya. Fayamurullahu ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan an ya'uda ruha ila jasadihi, bahwa mengembalikan ruhnya ke jasadnya ketika sudah dikubur. Kama kana fid dunya, sebagaimana adalah dia hidup di dunia. Wa ikhtalafatir riwayatu fihi, dan berbedalah riwayat pada ruh yang dikembalikan ke dalam kuburnya, yang masuk dalam jasadnya. Qala ba'duhum, sebagian mereka ada yang mengatakan yaj'alur ruha fil jasadihi kama kana, jadilah ruh itu kembali ke jasadnya sebagaimana adalah dia waktu hidup. Kama kana. Tsumma yajlisu wa yus'alu, kemudian duduklah dia, wa yus'alu, dan ditanyai nantinya. Wa qala ba'dhum, sebagian mereka juga berkata, yakunu su'alu liruhi, adalah yang ditanyai itu ruhnya, duna jasadihi, bukan jasadnya. Jadi yang menjawab ruhnya, jasadnya berdiam aja. Itu pendapat yang kedua, perkataan yang kedua. Wa qala ba'dhum, dan telah berkata juga sebagian mereka, yadkhulu ruhu fi jasadihi ila sadrihi, masuk ruhnya dari jasadnya sampai ke dadanya saja, sampai ke seluruhan. Wa qala al-akharuna, berkata yang lainnya, yakunu baina jasadihi wa kafanihi, adalah ruhnya itu masuk antara jasadnya dan kafannya. Wa bi kulli dzalika, bagi semua yang demikian itu, qad ja'atil atharu, telah datang oleh athar, was-sahihu, dan yang paling sahih, inda ahlil ilmi, menurut ahlul ilmu, an yukirral abdu bi'adzabil qabri, bahwa ditetapkanlah seorang hamba itu dengan mendapat azab kuburnya. Wala yashtaghilu bi kaifiyatihi, dan tidaklah menyibukkan dengan caranya. Jadi maksudnya yang ditanyai dua-duanya, ruhnya ditanyai, badannya umpat jiwa. Karena roh berbalik ke dalam jasadnya tersebut. Ada yang lancar menjawab, ada yang ada lancar, ada yang bingung, macam-macam hal ehwalnya. Qala al-Baqi rahimahullah ta'ala, man arada an yanjuwa min azabil qabri, berkata al-Baqi di pengarang kitab Syekhul Islam Al-Fatih,
Man arada an yanjuwa, barang siapa yang menghendaki selamat dari azab kubur, fa'alaihi an yulajima, maka wajiblah atasnya yulazima, menetapkan arba'ata asya, 4 macam, wa yajtaniba, dan menjauhi 4 macam. Amal arba'atul lati yulazimuha, adapun 4 macam yang menjadi seseorang itu selamat dari dalam kuburnya, yang perlu dilaziminya. Yang pertama, muhafazatus sholati, menjaga, memelihara sembahyang, memelihara sholat, artinya sholat yang wajib, jangan sampai ketinggalan. Jangan kodokan, ada terus. Kalau kita bertujuh kodokan, kenapa kita bertujuh kodokan? Waktunya banyak aja lagi ya. Waktunya banyak lagi pas habis, apalagi waktu maghrib. Waktu maghrib tepat benar. Bilanya sudah kadang hari, hilang sapak merah dari jihad barat, habis waktu maghrib sudah. Sudah ada apa ya? Hilang sapak merah habis waktu maghrib sudah. Jadi pada waktu paling setepat waktu maghrib. Wasodaqati, dan dari hasil pemberiannya, dengan syarat tidak riya dan tidak sum'ah, memberi sesuatu. Wa qiraatil qur'ani, dan selalu menjaga, memelihara, senantiasa membaca Al-Qur'an. Wa kathratit tasbihi, dan membanyak membaca tasbih 4 macam. Fa inna hadhihi asya'a tudhi'ul qabra, maka sesungguhnya sesuatu yang 4 ini tudhi'ul qabra, menerangi kubur, wa tuwassi'uhu, dan merasa lapang dalam kuburnya. Wa amal arba'atul lati yastanibuha, maka adapun yang 4 yang perlu dijauhinya. Fal-kidbu, yang pertama, janganlah selalu al-kidib, berdusta. Jadi saya sering begitu berdusta. Dan dusta ini nyaman diucapkan. Wal khiyanatu, dan yang kedua khianat. Wan namimatu, yang ketiga adu asah, domba. Yang keempat wal baulu alal badani, kencing alal badani, tanpa bersuci, atau kencing tanpa berbasuh, pakatek aja. Ulah mungkin kami pakatek. Mumpung orang sunyi jarak dari pakatek aja sudah. Pas jatuh bermengatek juga, pas bangkang. Bila mengatek-atek, itu mengatek-atek sempat menyerah juga 7 mengatek, sehingga lalu. Nah, tambahannya Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, istanzihu minal bauli, kata Nabi kita, sucikanlah air kencing itu, artinya membasuhlah jannah. Fa inna 'ammatil 'adzabil qabri minhu, maka sesungguhnya kebanyakan siksa kubur itu akibat dari tidak bersih atau tidak bersuci dari kencing atau berkami.
Thumma yahbitul malakanil ghalidhani yakhriqanil arda bimakhalibiha wa huwa munkarun wa nakirun. Setelah di dalam kubur tadi, kemudian turun dua orang malaikat yang wajahnya ganas, perbuatannya kasar, yang membelah bumi, yang merobek bumi orang malaikat ini. Dengan apa? Dengan kukunya, dengan cakarnya. Siapa yang berdua itu? Adalah munkarun wa nakirun. Fayajlisanihi, maka keduanya duduk samping orang yang berkubur. Fayaqulani, lalu menanyakan, Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Ila akhirih, sampai tutup pertanyaannya. Fa in kana min ahli sa'adati, maka jika adalah orang itu termasuk dari orang yang beruntung, fayaqulu, jawabannya, Rabbiyallahu wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jawabnya, wa dinil Islamu, dan agama Islam. Fayaqulani lahu nam. Dua orang malaikat tadi berkata karena lancar jawabannya, nah, tidur kembali oleh. Artinya berapa kembali? Naumatal abus, seperti tidurnya pengantin. Karena kalau jawaban kau lancar, dia orang malaikat guringlah lagi, nyanyak seperti guring pengantin. Ujian malaikat mengardana nangir. Wa yabtahani lahu quwwatan inda ra'sihi. Kemudian kedua malaikat itu membuka lubang untuk si mayit di dekat kepalanya. Fayanzuru minha ila manzilihi, sehingga mayit itu bisa melihat melalui lubang itu akan kepada rumah dan tempatnya, wa maq'adihi bil jannati, di dalam surga. Di belakang malaikat buang kepalanya, mayit menilik tempatnya itu. Summa yarji'ul malakani ma'ahu ila sama. Kemudian lagi dua orang malaikat itu kembali membawa ruhnya bersama ke langit. Wa yaj'alani ruha fil qanadili, dan menjadikan ruh itu berada dalam lampu gantung al-mu'allaqati, yang digantungkan bil arsy, di dalam aras. Dikumpulkan di situ ruhnya tadi dalam lampu gantung yang ada di aras. Uruya an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala alaihi salatu wassalam, yaqulu Allah ta'ala, la akhruju 'abdan min 'ibadi min ad-dunya wa ana uridu an aghfira lahu. Ya sudah tergantung di aras, sudah aman, sudah tahu mana-mana lagi, aman, sudah dijaga. Riwayat daripada sahabat Abu Hurairah menyebutkan, telah bersabda Rasulullah, yaqulullah ta'ala, dengan hadis qudsi, kata Allah ta'ala, la akhruju 'abdan, aku tidak mengeluarkan hamba-hambaku, min ibadi, dari semua hamba-hambaku, min dunya, dari dunia, wa ana uridu an aghfira lahu, kecuali adalah aku mengeluarkannya itu adalah tujuannya untuk mengampuninya. Mengampuni dengan apa? Aku berikan baginya penyakit, imbah datang penyakit lawannya, sehingga penyakitnya di bawahnya meninggal atau mati, disitulah aku ampuni baginya, kata Allah Ta'ala. Illa naqasat min syai'in amalahu, melainkan tidaklah mengurangi daripada sesuatu itu akan amal baiknya. Bisa mimpi jasadihi, dengan dia punya penyakit di jasadnya. Jadi punya penyakit di jasad kita, di badan kita, tidak mengurangi akan amal kebaikan kita, malah menambahi akan amal kebaikan kita. Kan kita banyak kelemahan, penyakit-penyakit yang kita alami, penyakit pada obat inam yang inam
belajar ruangan tertutup, sesak napasnya, cari ruangan terbukanya, macam-macam. Au bidiqin fi ma'isyatihi, atau juga kesulitan dalam penghidupannya. Itu dicoba Tuhan. Dengan sebab dia tahan dengan sempit penghidupannya, dari situlah kata Allah Ta'ala, bisa aku ampuni baginya. Au bima yusibuhu min ghammin, atau dengan sesuatu yang menimpa darinya, min ghammin, dari kesedihan hatinya. Yang sedih hati, daripada sedih hati itu, maka aku kata Allah Ta'ala bisa mengampuni baginya. Semuanya panjang cukup. Mudah sekali mudah Allah Ta'ala rezeki kita bersama Ta'ala bagi bersama khotimah, hijaukan kita bersama khotimah, mudah kita dikumpulkan bersama Rasulullah, surga firdausnya, mudah kita dirahmati Allah SWT daripada manzalahi maqadan min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadirat Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik fi din wa ala tawil wa barik fi din wa ala tawil wa barik fi din wa ala tawil rabbana atina fid dunya hasanah wa akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah fi kulli lamatin wa nafasin ala jamal. وسع علم الله